Nama saya Aywarin, dan dia Mevika. Saya Mevika, dan dia Aywarin. Mereka bertemu pertama kali sebagai peserta lelang di Pusat Perbelanjaan Bebas Bea tingkat nasional. Hari itu adalah pertama kalinya mereka berpapasan. Media massa mengerumuni ayah mereka, dan juga mereka, dengan berbagai pertanyaan yang menanyakan apakah mereka saling kenal. Saat itulah mereka memperkenalkan diri di depan pers untuk pertama kalinya. Halo, Kun Aywarin, saya Mevika. Kun Mevika. Aywarin mengulang nama itu. Dia merasa senang mengucapkannya, tetapi diam-diam ingin tahu lebih banyak tentang nama panggilannya. Sekadar memperkenalkan nama saja terasa agak terlalu impersonal. Sebagai seorang pengusaha yang telah bertemu banyak tamu penting, Aywarin tahu persis bagaimana mendekatinya dengan citra sekutu yang baik, meskipun mereka adalah pesaing. Ini akan menonjolkan posisinya sebagai penawar, dan mendatangkan lebih banyak perhatian, terutama saat dipasangkan dengan pihak lain. Aywarin berjalan ke arahnya dengan anggun, mengulurkan tangannya yang ramping ke arahnya. Senang bertemu denganmu, Kun Mevika. Aywarin. Dia menatapnya dan bisa merasakan tatapannya menungguku untuk membalas jabat tangan itu. Perlahan, dia tersenyum cukup untuk menunjukkan keramahan sebelum mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Senang bertemu denganmu juga, Kun Aywarin. Mevika. Ya, Aywarin tersenyum sebagai balasan. Sangat. Tak satu pun dari mereka berbicara lebih jauh. Tatapan mereka terkunci, dan saat tangan mereka bersentuhan untuk pertama kalinya, rasanya seolah ada sesuatu yang melewati kedua tangan mereka. Hanya kami berdua yang merasakannya dan dibiarkan memikirkannya. Setelah konferensi pers hari itu, mereka secara kebetulan bertemu satu sama lain di kamar kecil. Hanya mereka berdua. Meskipun kami hanya berjabat tangan, suara Aywarin memecah keheningan, membuatnya menatapnya melalui cermin, dan Aywarin membalas tatapan itu dengan cara yang sama. Kau sadar, bukan, bahwa pada akhirnya kita akan menjadi pesaing yang hebat? Aywarin, wow. Aku tahu, jawab Mevika. Tapi itu tidak berarti kita akan menjadi musuh, kan? Aywarin ingin menekankan niatnya, berbicara dengan halus. Tergantung apa yang terjadi selanjutnya, jawabnya langsung, sambil mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Apa yang akan terjadi? Percakapan itu mengandung kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa mereka adalah rival. Namun dalam percakapan itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Sejak pertama kali mereka bertemu, ada tarikan yang tak terlihat di antara mereka. Tak lama kemudian, kami berdua menyadari bahwa mereka diam-diam menginginkan persahabatan satu sama lain pada saat-saat tertentu. Saat-saat rahasia yang hanya terjadi di antara mereka berdua. Berbaring di ranjang yang sama. Dua bibir yang berciuman penuh gairah saling menjauh sesaat. Aywarin mendorong bahunya, yang memegangi bagian belakang lehernya, dengan lembut sebelum mendorongnya untuk duduk di ranjang empuk tempat Aywarin selalu tidur sendirian. Ini adalah pertama kalinya ia akan menyambut tamu paling istimewanya. The Greater Tower, gedung perkantoran 7 lantai yang dikelilingi kaca di semua sisinya, dirancang sedemikian rupa sehingga hampir tidak memerlukan listrik di siang hari. Lantai ke-6 khususnya, memiliki desain atap miring, dan seluruh bagian atasnya terbuat dari kaca. Namun, ada sistem yang membuat kaca menjadi buram di siang hari untuk mencegah sinar matahari menciptakan panas di dalam. Sisi-sisi di sekelilingnya terbuat dari kaca tembus cahaya, dan sinar matahari pagi yang masuk membantu memberikan kecerahan alami. Satu-satunya sistem kelistrikan yang diperlukan adalah AC yang menjaga suhu tetap sejuk. Kedengarannya seperti gedung perkantoran yang besar dan megah, karena namanya berarti metropolis. Tetapi pada kenyataannya, itu hanyalah gedung perkantoran 7 lantai. Namun, gedung ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk kantor yang fungsional, termasuk ruang rapat yang besar, ruang kerja yang lengkap, serta restoran, kedai kopi, dan ruang kerja bersama bagi orang-orang yang perlu bertemu atau bekerja. Ruang-ruang ini tersedia bagi siapa saja yang perlu menjalankan bisnis atau ada hubungannya dengan gedung ini. Greater bukan sekadar nama gedung perkantoran 7 lantai ini, tetapi juga nama pusat perbelanjaan bebas bea besar
yang akan dibangun di masa mendatang setelah kontraktor dipilih untuk mengelola konstruksi dan operasinya. Kantor ini dibangun untuk berfungsi sebagai pusat pekerjaan administratif penting, untuk menyelenggarakan pertemuan bagi calon penawar, untuk menampung calon pemegang konsesi, dan untuk mengadakan konferensi pers terkait proses lelang yang berlangsung pagi ini. Sinar matahari, yang sekarang hampir pukul 9 pagi, terpantul dari kaca mengilap, yang telah dipoles hingga berkilau secara konsisten sejak gedung dibuka sebulan yang lalu. Setelah sebulan pengujian sistem, tibalah waktunya untuk mengadakan konferensi pers akbar untuk lelang konsesi bebas bea raya. Perwakilan dari perusahaan-perusahaan besar hadir di sini untuk menunjukkan minat mereka untuk mengikuti lelang. Lantai pertama dan ketujuh adalah yang paling banyak digunakan oleh para tamu. Lantai pertama adalah lobi mewah dengan banyak ruang untuk menampung banyak tamu. Sedangkan lantai ketujuh adalah ruang kerja bersama dengan kedai kopi di dekat jendela kaca besar, yang menawarkan pemandangan indah di malam hari saat atap dibuka untuk memperlihatkan langit yang cerah. Area ini buka hingga pukul 8 malam, yang memungkinkan para tamu atau pekerja untuk menikmati suasana santai dan rehat minum kopi, menjadikannya waktu yang tepat untuk secangkir kopi tanpa harus keluar terlalu malam. Sepasang mata menatap keluar pada cahaya berkilauan yang terpantul dari jendela kaca yang tinggi sambil menunggu kopi yang telah dipesan. Beberapa tamu yang menghadiri konferensi pers berada di lantai atas, dan staf kantor juga mampir untuk minum kopi. Sebagian besar tamu menunggu di lobi, mengobrol, dan menyapa kenalan. Tetapi bagi Aiwarin, mengetahui bahwa kantor memiliki kedai kopi di lantai atas berarti dia segera naik ke atas untuk mendapatkan kopi paginya. Seketika, ini adalah kunjungan pertamanya ke kantor, dan dia tidak sendirian, tetapi dia telah memisahkan dirinya untuk datang ke sini sendirian. Ayah tidak perlu memperkenalkanku sebanyak itu. Aiwarin, suara seorang wanita muda, terdengar berbicara di telepon saat dia berhenti untuk melihat menu kopi sambil melanjutkan percakapannya. Bahkan jika seseorang melakukan itu, menyajikannya atas nama perusahaan sudah cukup, bukan? Apa gunanya semua kehebohan itu? Pada akhirnya, mereka akan menilai berdasarkan kualifikasi dan modal perusahaan, bukan? Aku mengerti. Orang itu memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku. Dia berbakat, terkenal, ternama, dan juga sangat cantik. Aku seharusnya bersaing dengan... Dia berhenti di tengah kalimat ketika dia menyadari tatapan seseorang padanya. Dia bertemu dengan tatapan itu dan berhenti berkomunikasi dengan orang di telepon. Aiwarin berdiri dan menatap wanita yang telah berhenti berbicara.